Peniupan ini, ketika manusia tercipta, itulah yang disebut menjadi fitrah. Jadi dari peniupan berubah menjadi fitrah. Jadi kalau kita sebut fitrah di dalam diri, fitrah itu asalnya dari wanafakhtu fihi min ruhi. Jadi penciptaan itu dengan nafah, ketika dia tercipta, nafah itu berubah menjadi fitrah. Nah, dimensi fitrah ini dibawa oleh ruh. Dibawa oleh ruh sebagai sesuatu yang berasal dari Tuhan yang senantiasa hidup. Nah, cirinya fitrah itu cinta kepada keadilan, jadi adil, baik, kebaikan, indah, keindahan, dan penyembahan. Penyembahan ini unsur penting fitrah yang memang terkait dengan ilahi, seperti itu, terkait dengan ilahi. Jadi peniupan ruh realitasnya seperti itu. Ini secara sederhana sih sebenarnya diagramnya ada banyak model. Ini diagram yang sederhana. Ini ada zat Tuhan. Kemudian dari zat itu ada nama-nama dan sifat ya. Dan sifat berarti. Lalu setelah ini barulah ada yang disebut dengan penciptaan. Oke. Itu di alam ruh. Kemudian alam ruh turun lagi ke alam barzah, lalu turun lagi ke alam dunia. Nah, alam ruh ini dia tanpa materi, tanpa bentuk. Oke. Alam dunia dia alam materi dan alam bentuk. Jadi kalau alam ruh dia tidak punya materi, tidak punya bentuk. Alam dunia sebaliknya, dia punya materi, punya bentuk. Jadi dia punya materi, punya bentuk. Nah, sehingga ini tidak sinkron ya. Sini ini alam saya hubungkan dengan diri kita. Diri kita ada ruh, ada nafs, ada tubuh. Oke. Ini untuk menunjukkan bahwa manusia harmoni dengan alam. Jadi sebagaimana ada alam ruh, kita ada ruh. Sebagaimana ada alam barzah, kita punya nafs. Sebagaimana ada alam dunia, kita punya tubuh fisik. Nah, tapi saya mulai dari sini. Saya mulai di alam ruh. Alam ruh itu adalah alam tanpa bentuk, tanpa materi. Sehingga ruh cirinya dia tidak punya bentuk, tidak punya materi. Rumi biasanya menyebut ini dengan alam makna. Makna. Jadi kalau Rumi biasanya menyebut ini sebagai alam makna. Nah, kebalikan dari alam dunia itu dia punya materi, dia punya bentuk. Sehingga tubuh kita ada materinya, ada bentuknya. Seperti itu. Ada materinya, ada bentuknya. Nah, karena dia tidak sinkron, sehingga ketika ruh turun ke tubuh, jadi ketika dia ruh turun ke tubuh, maka terciptalah nafs. Terciptalah nafs. Untuk apa? Untuk menjadi perantara antara ruh dan tubuh. Kenapa? Karena nafs ini dia tidak punya materi, tetapi ada bentuk. Jadi alam barzah atau alam khayal atau alam imajinasi yang kaitannya dalam diri kita disebut dengan nafs, itu tidak punya materi tetapi ada bentuk. Itulah yang kita lihat di alam mimpi. Alam mimpi itu adalah alam bentuk-bentuk yang tanpa materi. Tanpa materi. Nah, sehingga jadi ketika ruh diturunkan, karena kalau dalam hadis ruh diciptakan ribuan tahun sebelum diciptakan tubuhnya.
Jadi kita sudah ada di sini. Nah, ketika tubuhnya sudah ada, dia turun. Tapi karena tidak sinkron, karena ruh ini tanpa materi, tanpa bentuk. Di sini ada materi, ada bentuk. Maka terciptalah perantaranya disebut dengan nafs. Sehingga dia dekat ke ruh karena tidak punya materi. Dekat juga ke dunia materi karena punya bentuk. Ada kesamaannya. Nah, ini disebut dengan alam antara. Makanya barzah itu alam antara. Nah, kita juga ada. Nah, nafs ini dia dekat dengan tubuh. Nah, ketika ruh turun ke tubuh, terciptalah nafs. Dan ketika tercipta nafs, terciptalah hati. Nah, hati ini perantara antara ruh dan nafs. Jadi begini penciptaan hati menurut Sufi. Ya, harus panjang lebar menjelaskan itu untuk menjelaskan hatinya. Gitu. Nafs. Ya, jadi bukan jiwa dalam pengertian, karena jiwa ini banyak pengertiannya. Di sini jiwa dalam pengertian nafs. Sebenarnya bisa juga dimana semuanya ini jiwa, bisa juga. Nah, tazkiyatun nafs itu urusannya hati di sini. Tazkiyatun nafs, riyadhah, tazkiyatun nafs, ini urusannya hati. Karena hati ini yang merekam semua aktivitas kita. Jadi dia direkam seluruh. Jadi kalau bahasa psikologinya tertanam di alam bawah sadar, bahasa sufinya dia ada di hati. Bahasa sadarnya bahasa sufi begitu. Oke. Ada pertanyaan? Apa? Apanya mau ditanyakan? Bisa aktivitas atau gerak itu kan kalau Oh, ya. Ruh ini karena wa nafakhtu fihi min ruhi. Dia adalah peniupan ilahi. Nah, sehingga dia ini simbol dari kehidupan. Dia simbol kehidupan. Sehingga kalau ada ruhnya, dia akan hidup. Dia simbol hayyun. Asma itu dari hayyun. Simbol dari sesuatu yang hidup. bisa disebut nyawa juga. Nah, itu bahasa Indonesia. Saya bingung kalau sudah masuk ke situ. Tadi bilang gini, kalau alam barzah itu alam mimpi. Jadi kalau setiap manusia itu sebenarnya bermimpi, cuman ada yang ingat, ada yang tidak. Betul. Betul. Ketika kita tidur otomatis di alam barzah. Maka ayat Qur'annya begitu kan? Ketika orang tidur, Allah pindahkan sejenak ruhnya, ketika dia terbangun Allah kembalikan lagi. Gitu. Jadi siapapun ketika kita tidur, kita di barzah menyaksikan sesuatu. Mimpi itu berarti apa yang terjadi dalam alam barzah itu. Berarti ruhnya itu. Enggak, kadang kita masih ada tirai. Apa ya? Tirai, hijab. Tirai dari nafsnya ke sini. Sama dengan di sini, kalau saya tutup mata, saya nggak lihat kan. Di luar ada sesuatu, tapi saya nggak tahu karena nggak melek. Tapi kalau saya melek, saya lihat. Nah, di barzah juga begitu. Kalau mata kita tertutup, ya nggak lihat. Tapi kalau melek, oh lihat. Ketemu dengan ruh dia, ketemu dengan macam-macam. Masih kotor, supaya banyak tirai di Nah, sehingga ya. harus. Jadi kalau Ya. misalkan kita sudah naik tingkat itu, mungkin kita jadi pada saat kita tidur selalu mimpi apa ketemu siapa gitu. Ya. Ya. Oh. Suruh diam berarti suruh diam. Silakan. Ya. Kaitannya ruh maksud jadi nggak bisa berdiri sendiri dong. Nah, ruh senantiasa terkait dengan ilahi. Ya wa nafakhtu fihi min ruh. Aku tiupkan ruhku padanya. Kan? Jadi dia adalah simbol dari ilahi. Makanya simbol kehidupan. Makanya ruh itu selalu terkonek ke Tuhan. Dia maunya ke atas saja. Cuma kakinya ditarik oleh tubuh. Jadi ruh itu selalu mau tahajud, mau baca Quran, mau belajar ini. Cuma kakinya ditarik oleh tubuhnya. Jangan naik dulu. Masih ada pisang goreng di sini. Gitu. Bu, Ya. Ustaz, itu tadi sehubungan dari
Wa nafakhtu min ruh, kan dari segi bahasa itu ruhi ya. Artinya ada Ya. kepemilikan dari aku hembuskan sebagian dariku. Artinya memang apakah ini menandakan bahwa ada unsur Tuhan dalam diri manusia? Dan sementara saya pernah baca Rumi bahwa pernah bilang bahwa Allah mencari jiwa-jiwa atau ruh-ruh yang hati-hati yang dimana aku bisa bersemayam. Kurang lebih seperti itulah, koreksi kalau saya salah. Artinya, apakah dari wa nafakhtu min ruhi ini ada unsur ilahiyah di dalam diri manusia? Apakah itu semua rata in any kind of humans? Apakah dia orang baik, apakah dia orang jahat? Itu berarti ada unsur ilahiyah di dalam Tuhannya. Iya. Itu yang pertama, Ustaz. Oke. Nah, yang kedua, biar nggak diselak lagi, Ustaz. Nah, di situ ada ruh imaterial, sementara bawah adalah material. Oke? Bahwa alam ruh itu adalah alam yang tanpa materi, tanpa bentuk. Kembali kepada Allah, meninggal dunia, itu yang kembali apanya, Ustaz? Ruhnya atau alam dunianya? Oke. Nah, kalau bicara alam ruhnya, kalau misalnya ini, kalau koreksi saya kalau salah, kalau yang kembali berarti ruhnya, bukan fisiknya, atau juga bahwa kita sependapat bahwa alam ruh itu adalah alam imaterial, di mana tidak ada karena material itu kan terasa, terdengar, teraba, macam-macam ya, seperti yang kita sekarang ini. Meanwhile, kita sering dengar dari beberapa tokoh maupun bahkan di seluruh agama dalam hal ini melalui versinya masing-masing bahwa life after death, sidang lah apalah, dimaterialkan penyampaiannya. Padang mahsyar yang begini yang begitu dimaterialkan. Sementara ada beberapa pihak atau beberapa dari kita yang meyakini itu sebagai sesuatu yang something real material. Nah, bagaimana menyikapinya ini, Ustaz? Apakah kayak contoh deh, orang ditato deh. Wow, ditato ini. Ditato gitu. Itu nanti Allah nolak begini-begini. Koneksitasnya bahwa ini sebenarnya alam. Apakah ini yang datang ke Tuhan dengan ubannya, dengan telalatnya, kan begitu ya. Sementara kan yang kita dengar umum, common sense. Jangan begini, jangan begitu. Sementara ada juga memang yang saya nggak bilang benar salah di sini ya, hanya sebatas POV ya, point of view yang yang kembali itu ya ruhnya atau begini-begini dengan sudut pandang beda. Sementara keumuman adalah ya saya belum mungkin kalau dari sudut pandang saya sendiri hanya berani bilang untuk konsumsi sendiri bahwa itu sebenarnya metafor. Nah, penjelasan sufi dari sudut pandang tasawuf bagaimana? Terima kasih. Panjang juga. Panjang. Jadi wanafakh itu adalah bahasa simbolik untuk menjelaskan kebergantungan kita kepada ilahi. Bahwa tanpa ilahi ya kita tidak punya sesuatu yang disebut dengan hidup ya. Nah, kemudian kalau kita kembali kepada Al-Quran, dialog primordial ya. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Dialog ketika Tuhan bertanya, bukankah aku Tuhanmu? Dan semua ruh menjawab, bala syahidna, benar engkau adalah Tuhan kami. Nah, itu menunjukkan bahwa di alam sebelumnya itu sudah ada yang disebut dengan realitas entitas yang belum ada di dunia, yang alastu birabbikum ya. Belum masuk blueprint. Yang jelas dari nafakh ini, peniupan ini, ketika manusia tercipta, itulah yang disebut menjadi fitrah. Jadi dari peniupan berubah menjadi fitrah. Jadi kalau kita sebut fitrah di dalam diri, fitrah itu asalnya dari wa nafakhtu fihi min ruhi. Jadi penciptaan itu dengan nafakh, ketika dia tercipta, nafakh itu berubah menjadi fitrah.
Nah, dimensi fitrah ini dibawa oleh ruh. Dibawa oleh ruh sebagai sesuatu yang berasal dari Tuhan yang senantiasa hidup. Nah, cirinya fitrah itu cinta kepada keadilan, jadi adil, baik, kebaikan, indah, keindahan, dan penyembahan. Penyembahan ini unsur penting fitrah yang memang terkait dengan ilahi. Seperti itu, terkait dengan ilahi. Jadi peniupan ruh realitasnya seperti itu, peniupan ruh. Nah, kemudian pertama, kalau semua bahasanya Quran metafor, maka tidak akan lagi ada yang tersisa. Oke, maksudnya begini. Kalau saya membenarkan itu metafor, maka semua ayat keluar metafor. Kalau semuanya metafor, itu justru meaningless, tidak punya makna. Oke? Maksudnya begini, kalau saya membenarkan ini hanya metafor, maka semua hal yang terkait batin pada akhirnya metafor. Kalau semuanya metafor, jadi apa yang tersisa? Nggak ada kan? Nah, makanya itu bukan, kalau menurut saya bukan metafor. Akan tetapi penjelasannya seperti ini. Di sini ada ruh, ada nafs, ada tubuh yang fisik ya. Jadi ada ruh, ada nafs, ada tubuh yang terkait dengan materi. Yang di sini ada materi, ada bentuk. Ya, maaf, terbalik. Di sini tanpa materi, tanpa bentuk. Di sini ada materi, ada bentuk. Di sini tidak ada materi, ada bentuk. Oke? Makanya ada kesamaannya. Dia sama di sini karena ada bentuk. Dia sama di sini karena tidak punya materi. Oke? Jadi ini materi, ini bentuk. Jadi ruh tidak punya materi, tidak punya bentuk. Nah, ketika manusia meninggal, ini tidak ada. Nah, dia yang kembali ini ditambah dengan yang disebut dengan tubuh malakuti atau tubuh barzakhi. Ini banyak istilahnya. Kenapa? Kalau saya cubit, sakit. Nafs, ruh saya merasakan sakit melalui perantara tubuh. Kalau saya minum, saya merasakan nikmat. Ruh saya merasa nikmat, nafs saya dari tubuh. Sehingga nanti di sana kita ada tubuh baru disebut dengan tubuh barzakh. Sifatnya material. No. Oke. Ya, makanya disebut tubuh barzakhi. Itu alasannya disebut tubuh barzakhi, maksudnya tubuh dengan karakteristik alam barzakh. Kenapa? Dengan tubuh itulah dia merasakan nikmat, dengan tubuh itulah dia merasakan derita. Seperti di alam mimpi. Di alam mimpi kita merasa bahagia, dikejar anjing, takut, itu kan? Itu. Nah, dia merasakan derita dengan tubuh itu. Oke, tubuh malakut itu tubuh barzakhi. Dia tidak ada unsur materi, tapi ada unsur barzakhinya, bentuk dia. Nah, itu yang kembali. Dari mana tubuh barzakhi ini? Dari amal-amal manusia. Amal itulah yang akan menjadi tubuhnya. Sehingga ada hadis di riwayat bahwa nanti ketika manusia dibangkitkan, bentuknya macam-macam. Ada bentuknya manusia, dan karena semuanya adalah manifestasi dari amal kita. Berarti bukan tubuh fisik yang sekarang ini. Bukan. Makanya dalam Al-Quran, yauma la yanfa'u malun wala banunun illa man atallahu biqalbin salim. Hari di mana harta dan anak-anak tidak bermanfaat kecuali yang datang dengan qalbun salim. Itu. Hati yang suci.
langsung aja. Ustadz, kalau posisi akal kan tadi kan manusia itu akal plus nafsu ya. Nafsunya kan ada, akalnya di mana, Ustadz? Nah, Saya suka pertanyaannya. Bisa apa? ketika ruh turun ke tubuh, terciptalah nafs. Oke? Ketika nafs tercipta, terciptalah hati. Ruh dia ada di akal. Akal ada di ruh. Seperti itu. Jadi ruangnya itu sebenarnya di sini. Dan dia bawaan ruh. Dan makanya ini yang membedakan manusia dengan binatang ya. Yaitu dengan karena wa nafakhtu fihi, aku tiupkan ruhku. Bawaannya itu adalah akal. Seperti itu, bawaannya akal. Jadi ada di sini. Nah, cuma karena dia berinteraksi satu sama lain ya, semuanya berinteraksi. Nah, ini tergantung siapa yang menjadi raja. Kalau tubuhnya menjadi raja, akalnya menjadi akal materi. Akalnya menjadi syahwat, begitu. Tapi kalau ruhnya hatinya menjadi raja, maka semuanya menjadi ilahi. Akalnya juga menjadi ilahi, seperti itu. Nah, nafs dia dekat dengan tubuh. Itu nanti insya Allah tahun depan kita bahas ya setelah ini. Seorang raja yang jatuh cinta kepada budak yang cantik, itu simbol di sini sebenarnya. Saya buka sedikit ininya. Jadi nafs dengan tubuh itu satu, dia pasangannya. Makanya nafs dekat dengan tubuh. Itulah sebabnya kenapa nafs ini dia lebih mau pisang goreng, makanan yang enak, mau tempat yang enak ada AC-nya, itu nafs. Kenapa? Karena dia dekat dengan tubuh. Seperti itu. Makanya dia harus dididik. Nafs dia didik agar dia menjadi nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah. Kalau tidak dididik, dia menjadi nafsul lawama, ammarah, dan seterusnya. Gitu. Dia harus dididik. Dan itu yang dipanggil pulang, Ustaz. Iya, ya itu nafsul mutmainnah. Ya, nafsul mutmainnah. Belum mutmainnah berarti mungkin ditayang. Oke, itu serius nanya Pak? Oh. Nggak ada istilah gentayangan sebenarnya dalam tradisi Sufi. Nggak ada. Itu istilah yang menyesatkan. Jadi walaupun tidak mutmainnah tetap diterima Allah. Ayatnya ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i. Kembalilah. Kalau kita tidak punya nafsul mutmainnah, kita belum dipanggil Tuhan. Dipanggil ini bisa pada saat kita hidup, bisa juga ini. Artinya saat hidup pun dia sudah dipanggil Tuhan karena dia sudah bertemu, itu maksudnya. Bukan mati maksudnya, bukan. Bukan mati maksudnya. Insyaallah. Ya. Kenapa? Asik. Fisik to fisik. Iya, bukan. Admin. Beda juga. Itu sebenarnya nyambung tadi. Kenapa? Karena itu tadi apakah ketika oke lah ruh malakut ya, tubuh malakut ya kan yang akan nanti di alam ruh itu yang tidak materi itu sebenarnya saya mau terusin ketemunya siapa? Maksudnya? Ketemu Tuhannya itu yang mana? Oh, Sementara kan oke, dengan segala keyakinan common sense Tuhan di alam ruh imaterial. kalau bertemu Tuhan, semua bertemu Tuhan. Karena itu ayat-ayat Dalam Quran. pengertian Wa inna rabbika kadhan famulaki. ya, dalam pengertian fisik Iya dong. Tapi bukan zatnya, tapi asmanya. Setiap orang bertemu dengan nama
Tuhan yang sesuai dengan dirinya. Kita tidak mungkin ketemu zat tapi ketemu dengan nama-nama Tuhan. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah mengajarkan asma kepada Adam. Jadi wilayah manusia wilayah asma bukan zat. Jadi kalau ada istilah bertemu dengan Tuhan itu hakikatnya bertemu dengan nama-nama Tuhan. Jadi nanti kita bertemu dengan nama Tuhan, nah tergantung kitanya keluasannya. Kalau banyak dosanya dia ketemu dengan Tuhan yang maha mengazab, gitu kan. Kalau dia bagus amalnya dia ketemu dengan nama Tuhan Ar-Rahman, yang maha pengasih, Ar-Rahim, yang penyayang, gitu, yang maha memberikan rezeki kalau dia baik. Jadi tergantung amalnya. Tapi kalau ketemu Tuhan itu pasti, karena itu ayat Quran. Wa inna rabbika kadhan famulaki, kalian pasti ketemu Tuhan. Nah, karena disebutnya bertemu dengan asma'nya. Asma. Ya. Tadi yang kalau cinta itu yang diam sudah, yang cinta itu yang bergerak. Iya. Saya jadi ingat hadis qudsi itu kan, kalau Hamba berjalan selangkah dengan berjalan aku kan berlari kata Allah. 10 kali. Itu korelasinya bagaimana? Jadi hadis itu menjelaskan dua relasi ya, dua hubungan antara Tuhan ke kita, kita ke Tuhan. Hadis itu ingin menjelaskan bahwa sejak awal Tuhan ada dalam diri kita. Jadi kalau sekali melangkah, hamba sekali melangkah dan Tuhan berlari atau 10 kali langkah itu hanya menunjukkan bahwa sejak awal Tuhan ada dalam diri. Wa huwa ma'akum aina ma kanu. Tuhan bersama kalian dimanapun kalian berada. Dia lebih dekat dari urat leher. Itu kan wa idza sa'alaka ibadi anni, kalau hamba bertanya katakan aku dekat. Jadi Tuhan ke kita tidak perlu ragu. Nah, kita ke Tuhan yang ada jarak. Sehingga bahasanya seperti itu. Kenapa? Karena kita ada jarak dengan Tuhan. Jadi sejak awal Tuhan bersama kita. Makanya kata Rumi, saat kau melangkah kau sudah tiba. Kan? Saat kau melangkah kau sudah tiba. Seperti itu. Maksudnya sejak awal Tuhan sudah ada di dalam diri kita. Seperti itu. Oke, kalau tidak ada kita tutup sampai ketemu tahun depan.